Apa itu sekularisme, tradisionalisme, fundamentalisme, dan modernisme? Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Seperti judul dalam video ini, yaitu tentang Islam, globalisasi, dan pendidikan, pasti sangat berhubungan dengan adanya sekularisme, tradisionalisme, fundamentalisme, dan modernisme. Bagaimana hubungan antaranya, bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana pendidikan di antaranya. Yang pertama mengenai sekularisme. Secara umum, sekularisme sering dipahami sebagai pemisahan institusional antara agama dan negara, sesuai dengan perkembangan sejarah pembagian gereja dan negara di barat. Terlepas dari keberagamannya, sebagai akibat dari ketidaksepakatan tentang makna, ruang lingkup, dan penyertaan Islam tersebut yang telah membentuk berbagai kategori sekularis, semuanya memiliki penyebut yang sama, yaitu sekularis atau bisa disebut sekularisme. Kaum sekularisme, mereka memandang bahwa agama itu sebagai urusan privat, terpisah dari publik. Ya, kita ambil contoh pada negara Turki yang dulunya sebagai negara Islam tetapi berubah menjadi negara sekuler yang dirubah dan dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Kaum sekularis juga memperdebatkan interpretasi individu terhadap teks dan bahwa hukum adalah buatan manusia meskipun syariah adalah dasarnya. Berkaitan dengan pendidikan, kaum sekuler memandang sekolah modern dan pendidikan sekuler sebagai hal yang penting. Sementara itu, bagi umat muslim, sekularisme itu sangat dikritik karena sebagai pinjaman dari barat yang tidak sesuai dengan konteks Islam, karena tidak adanya institusi gereja di kalangan muslim, sehingga generasi baru sarjana muslim menunjukkan perspektif terhadap sekularisme. Untuk lebih lengkapnya, ada beberapa pokok pikiran atau keyakinan mereka. Yang pertama, pemisahan agama Islam dari proses politik, ranah, atau negara. Yang kedua, agama Islam dibatasi dan diturunkan ke ruang pribadi dan dominan dalam praktek individu keyakinan. Yang ketiga, Islam bukanlah ideologi dan khususnya bukanlah ideologi politik. Dan yang keempat, pendidikan sebagai sekuler dan modern. Yang kedua adalah tradisionalisme. Kaum tradisionalisme ini merupakan kaum yang mengikuti semua ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi segala kebiasaan, segala tradisi, ucapan, perbuatan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Mereka enggan menerima perubahan apapun dalam Islam. Bagi mereka, Islam yang sejati adalah Islam yang dibangun melalui tradisi. Kaum tradisionalisme dikenal sebagai kaum yang menolak terhadap gaya hidup modern. Seperti di dalam pendidikan, mereka menolak adanya sekolah-sekolah modern ala barat. Pendidikan mereka didominasi dan diajarkan oleh para ulama selama lebih dari 1 milenium, di mana kurikulum inti pendidikan mereka adalah Al-Quran, hadis, syariah, dan tata bahasa Arab. Oleh karena itu, Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai jalan hidup atau way of life. Dalam masyarakat kontemporer, kaum tradisionalis memperdebatkan permisahan antara sistem pendidikan agama dan modern. Bagi mereka, pendidikan agama pada dasarnya ada untuk menyiapkan dan menghasilkan para ulama yang akan memberikan masyarakat dengan petunjuk dan fatwa agama. Dalam hal ini, pendidikan menjadi lebih terapresiasi dan lebih berkembang dengan berkonsentrasi secara khusus pada Islam sebagai agama dan penafsiran serta historis yang berbeda. Dapat diambil contoh
bahwa kaum tradisionalisme di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam ajarannya mereka sangat tradisionalis, dan bahkan di dalam pendidikan agamanya mereka juga seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk lebih lanjut, terdapat pokok pikiran atau keyakinan kaum tradisionalis. Yang pertama, kepatuhan terhadap prioritas sejarah Islam. Yang kedua, penafsiran ijtihad dibatasi oleh para ulama saja. Yang ketiga, inovasi baru yang berkaitan dengan agama tidak diizinkan. Yang keempat, Islam adalah agama dan pandangan hidup. Yang kelima, pendidikan Islam tradisional adalah sistem pendidikan agama yang diwarisi dari periode Ottoman, tetapi diturunkan oleh munculnya sekolah modern sebagai jenis pendidikan khusus yang didedikasikan untuk pengembangan ulama. Kemudian yang ketiga adalah fundamentalisme. Ya, istilah fundamentalisme Islam itu telah digunakan oleh banyak ahli secara bergantian dengan nama Islamisme dan Islam politik. Beberapa para ahli itu lebih suka menggunakan istilah Islam politik daripada Islamisme atau fundamentalisme. Kaum fundamentalisme adalah kaum yang tidak menolak agama, atau dalam arti mereka juga menerima agama sebagai pedoman hidup mereka. Di samping itu, mereka juga menganggap bahwa urusan dunia sebagai urusan yang penting, sehingga di dalam berkehidupan antara agama dan kehidupan di dunia itu harus seimbang. Untuk lebih lengkapnya, ada beberapa prinsip atau keyakinan dari kaum fundamentalisme. Yang pertama, Islam sebagaimana diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sumber pedoman bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, kembali kepada dasar-dasar kitab suci Islam sebagai proses reformasi dan kebangkitan. Yang ketiga, hukum adalah hukum Allah dan Allah Maha Berdaulat. Yang keempat, mereka membuka pintu ijtihad karena mereka berlawanan langsung dengan kaum tradisionalis. Yang kelima, loyalitas tertinggi untuk umat atau komunitas orang beriman. Yang keenam, pendidikan memadukan antara pendidikan modern dan agama. Pendidikan agama bagaimanapun diberikan peran yang penting untuk peningkatan gerakan fundamentalisme. Dan yang keempat, modernisme. Modernisme Islam muncul sebagai respon terhadap ekspansi Eropa dan menekankan pada peradaban Barat, seperti peran sentral negara dan institusi sipil. Modernisasi sejak lama dianggap membawa sekularisasi. Lembaga-lembaga politik telah menjadi salah satu sasaran paling penting bagi gerakan modernis untuk reformasi. Menurut kaum modernis, teknologi Barat beserta pendekatannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan dapat diimpor atau diambil untuk menopang otoritas negara Muslim tradisional. Mereka secara khusus menekankan gagasan kebebasan individu dan demokrasi. Di dalam Islam, kaum modernis berpendapat untuk berinovasi dan berinterpretasi baru, dan bahwa Islam adalah agama dan cara hidup. Tafsir bukan hanya hak ulama, tetapi hak setiap individu. Hukum adalah buatan manusia, tetapi harus diilhami oleh prinsip-prinsip Islam. Dapat disimpulkan bahwa modernis ini menerima nilai-nilai Barat. Kaum modernis mengadvokasi sistem pendidikan modern yang mencakup kurikulum agama yang didefinisikan dengan jelas untuk meningkatkan perkembangan anak sebagai seorang muslim dan makhluk intelektual. Contoh dari kaum modernis di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam ajarannya mereka juga menyaring dari ide-ide Barat dan kemudian diterapkan ke dalam Islam.
Selain itu, di dalam pendidikannya, mereka menggunakan pendidikan modern yang menggabungkan antara pendidikan agama juga dengan teknologi dari barat, sehingga sesuai dengan tuntutan zaman, umat Islam dapat berkembang dan bertumbuh secara baik. Kaum modernis memiliki prinsip atau keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan nilai-nilai barat dan nilai-nilai modernitas diterjemahkan ke dalam Islam. Yang kedua, Islam sebagai politik netral yang dibatasi pada ranah agama dan cara hidup. Yang ketiga, kebebasan interpretasi diperluas ke orang awam dan advokasi hukum adalah buatan manusia. Yang keempat, pendidikan pada dasarnya bertipe modern yang mengintegrasikan kurikulum agama yang teridentifikasi dengan baik. Itu adalah sedikit pembahasan mengenai Islam, globalisasi, dan pendidikannya, di mana ada 4 hal yang penting di dalamnya seperti sekularisme, tradisionalisme, fundamentalisme, dan modernisme. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.